Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ahmad Ismail Fadili dan di sini saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya yang berjudul Kolaboratif Code Editor Berbasis Web, yaitu TIFF IDE. Eh, untuk sementara kita bisa mulai dengan demonya terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang oke, ada sign in dan sign up page untuk membuat akun dan login. Sini kita login menggunakan akun admin saja. Ya. Oh, maaf, maaf. Nah, ini baru admin. Nah, halaman utamanya yaitu berisikan room-room yang tersedia untuk collab. Seperti judulnya tadi, Collaborative Code Editor, yang mana untuk membuat kode bersama-sama, kolaboratif. Nah, ini adalah contoh yang kalau saat ngedit file lah istilahnya. Untuk sekarang kita punya kode Java yang menggunakan list tree sederhana. Nah, cara menjalankannya tinggal kita klik di sini atau bisa menggunakan shortcut yang sudah tersedia, Ctrl, Alt, dan N. Oke, nampaknya sudah berjalan dengan baik. Dan juga ini mendukung sistem real time. Nah, untuk sekarang kan cuma ada satu user nih. Kita coba kalau ada dua. Saya akan login menggunakan akun salah satu mahasiswa. Ya. Oke, di sini juga udah terlihat langsung ya, ada yang online di ruangan tersebut. Kita bisa join langsung. Saya tidak di sini kontributor dan kita hanya memiliki role viewer yang mana kalau kita mencoba mengedit file itu nggak akan bisa. Kita nggak bisa buat file, buat folder pun nggak bisa. Kita cuma bisa lihat dan ngeran, ngeran aja bisa. Kita mau ngetik di terminal pun nggak bisa. Nah, di mana sih letak real time-nya? Sini teman-teman. Sekalian pastikan lihat di sini saya akan mengedit bagian ini langsung terlihat secara langsung. Nah, cara biar user yang lain bisa ngedit yaitu di sini kita kalau sebagai yang buat room pertama kali tinggal klik di sini add to contributors. Jadikan kontributor. Nah, halaman yang tadi satunya akan di refresh. Jadi dia langsung bisa ngedit file dan lain-lain. Bisa real time kan? Terus juga di sini kita sudah punya fitur download zip. Langsung terdownload. Kita bisa langsung lihat. Semua filenya ada di sini. Kemudian kita bisa kembali lagi. Di sini saya akan memperlihatkan tentang CRUD-nya, create, read, update, sama delete-nya untuk room. Misal kita bikin room, ya terserah lah ya namanya, bisa new room aja biar simple. Oke, created by admin. Nah, karena saya di sini menggunakan sistem pagination biar nggak terlalu berat, kalau ada room baru yang ditambahkan lebih dari 4, maka yang seterusnya akan berada di halaman selanjutnya. Ada fitur search juga dengan query. Terus kita bisa edit file.
edit, lalu juga bisa delete. Lalu fitur tambahan untuk admin, kita bisa mengecek perilaku dari user kita, user activity-nya. Seperti misal tadi, saya tadi kan menggunakan akun ini, login. Bisa terlihat langsung pada jam berapa, tanggal berapa. Nah, untuk activity, kayaknya ada yang seperti ini. Ada request juga. Mungkin itu aja sih untuk presentasi yang saya untuk presentasi aplikasi ini, Div IDE Java Application, Div IDE. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi saya membuat aplikasi ini? Oke, teman-teman. Jadi pada sebelumnya itu dosen sering kesulitan lah memantau progres mahasiswa ketika coding, harus ngopi file, mengcopy file tersebut, terus dijalanin lagi. Belum kalau versinya beda. Kalau versi yang digunakan sama mahasiswa dan dosen itu berbeda. Setup lagi environment-nya. Pak, ini kok kodenya nggak jalan, padahal di komputer saya sebelumnya jalan. Nah, ini termasuk salah satu hal yang melatar belakangi masalah inilah, rumusan masalahnya. Oke, terusan, apa sih manfaat dari aplikasi ini? Nah, tentunya bisa menjadi media pembelajaran pemrograman yang aktif, interaktif, dan efektif antara dosen dan mahasiswa. Bisa lihat perubahan kode secara real time. Terus dosen jadi lebih mudah memantau apa yang mahasiswa ketik, apa yang kalau misal salah ya tinggal bilang, oh salah itu mas. Terus ditunjukin yang benar gimana, tinggal ketik juga. Lalu apa lagi? Metodologi. Saya em, mengumpulkan data secara observasi langsung lah ya. Kayak dosen membutuhkan waktu rata-rata 15 sampai 20 menit untuk meriksa kode setiap mahasiswa. Itu lama banget cuma buat meriksa satu kode yang sebenarnya nggak begitu panjang. Cuma satu sampai 2 file aja. Terus 60% waktu praktikum itu kayak dihabiskan buat setup environment aja. Lalu feedback berikan dalam bentuk komentar tertulis yang sering tidak dipahami mahasiswa. Kayak kadang kan lewat dari chat, mas ini ada yang salah. Dari apanya pak? Jelasin bla 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 bla. Mahasiswanya nggak ngerti. Sama aja. Terus tahapan penelitiannya tentu saja mengidentifikasi kebutuhan, terus menganalisis sistem, lalu perancangan data flow diagram, entity relationship diagram, conceptual data model, physical data model, dan mockup UI UX. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat di diagram fishbone, apa saja yang sekiranya mendukung pembuatan aplikasi ini. Efeknya, kenapa saya butuh membuat aplikasi ini? Nah, struktur tabelnya. Kalau dilihat dari sini, ya emang kecil sih. Cuma ada user, room, user activity, sama kontributor. Nah, terus file-filenya tadi disimpan di mana? Karena di sini saya nggak menggunakan database sebagai tempat untuk menyimpan file itu, teman-teman. Ehm, karena sistem saya bekerja dengan Docker, saya membuat folder rooms, terus yang nanti dalamnya itu ada room-room tadi, berisikan ID room tadi, kayak gini. Jadi nanti kalau ada file yang diedit, itu akan langsung update di sini. Terus cara kerja dari terminalnya, terminalnya sendiri itu saya pakai Docker teman-teman. Jadi kayak kalau ada satu orang
aktif di sebuah room kayak gini. Nah, Docker akan nge-spawn satu kontainer buat tempat room ini, buat terminalnya. Jadi kalau ini langsung tersambung kayak gini, volumes kalau namanya di Docker itu ngebug. Jadi untuk file dan foldernya saya nggak perlu buat bikin database karena tersimpan langsung di sistem saya. Selanjutnya eh, teknologi yang saya gunakan untuk front end-nya menggunakan React versi 19, lalu Vite, TypeScript untuk typing, Monaco Editor tempat untuk editornya tadi. Ini bawaan dari VS Code diciptakan sama Microsoft. Terus Extreme.js buat bikin terminal di web. Lalu YJS untuk implementasi kolaboratif editingnya biar nggak tabrakan ketika ngeditnya. Terus Socket.io untuk real time-nya. Zeus 10 buat state management dan React Router untuk client side routing. Lalu Tailwind CSS ini cuma library CSS ya. Terus Redux UI atau Shadcn UI untuk komponen. Lalu untuk backend-nya menggunakan Node.js versi 20, Express.js, Socket.io, Drizzle ORM buat interaksi sama database, SQLite karena saya pengen cepat kemarin jadi nggak mengkoneksikan kemanapun kayak MySQL atau PostgreSQL. Jadi pakai SQLite aja biar cepat. Terus JWT buat autentikasinya. Decrypt buat hashing sama doc ini harusnya Dockerode sih buat koneksi ke Dockernya. Containerization. Lalu DevOps multi container orchestration pakai Docker Compose sama Git untuk version control system. Ehm, implementasi sistemnya autentikasi menggunakan JWT JSON Web Token dengan Bcrypt untuk password hashing, gunakan YJS dengan WebSocket untuk real-time collaborative editing, file management system menggunakan Node.js FS Module dengan struktur directory per room. Lalu ya seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya teman-teman, ini teknologi semuanya sama. Pengujian sistem berjalan lancar semua, udah bisa semua. Ini lampiran untuk UI-nya, aktivitas seperti yang saya tadi tunjukkan. Oke, mungkin sekian aja sih dari saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.